Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia disingkat Apkasindo Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan musyawarah wilayah 4 pada tanggal 27 sampai dengan 28 Juni di Hotel Algoritma Palembang. Dalam musyawarah ini, Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Haji Slamet Somo Sentono Esa sebagai Ketua DPW Apkasindo Sumatera Selatan secara aklamasi untuk kedua kalinya. Ucapan selamat kepada Pak D. Haji Slamet Somo Sentono Esa atas terpilihnya kembali menjadi Ketua DPW Apkasindo Sumatera Selatan periode 2022-2027. Harapan di tengah bergejolaknya harga tandan buah segar kelapa sawit tingkat petani akhir-akhir ini, semoga dengan terpilihnya Pak D. Haji Slamet Somo Sentono Esa dapat memfasilitasi keluhan para petani untuk diteruskan kepada petinggi negeri dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Baik, video kali ini kita akan menayangkan beberapa cuplikan saat dokumentasi agenda 5 tahunan Musyawarah Wilayah 4 Apkasindo Rabu 27 Juni 2022 di Hotel Algoritma Kota Palembang. Maka saya menemui Pak Kepala Dinas sebelum Pak itu. Akhirnya kita bentuk dan langsung ke seluruh DPD dan kadang-kadang kita berkumpul dan kadang-kadang belum ketemu, terakhir ketemu di bandara Pak ya. Kita berharap dengan terselenggaranya musyawarah wilayah di Sumatera Selatan keempat ini nanti akan membuat suatu kebijakan baru, akan menimbulkan membuat suatu kesenangan bagi masyarakat petani kita, sehingga bisa menambah peningkatan pendapatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya masyarakat petani tersebut. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan musyawarah wilayah keempat ini. Mudah-mudahan yang semua hadir diberikan pemikiran yang jernih, yang sehat, badan kuat, dan menikmati kota Palembang 2 malam. Di sebelah ada tempat karaoke, Pak. Cuma gedung ini. Nah, aku tanya tadi, Pak bilang, Bapak itu bukan dari Palembang Banyuasin, Pak. Adik dari aku, adik dari itu. Pak, kalau mana buka mulai dari jam 7. Jadi panitia dibuka. Sekali lagi tepuk tangan, terima kasih kepada Bapak mendapatkan ridho. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين حمد النعيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Plasma dengan LIPI kerjasama yang ini dikelola oleh perusahaan Apalis dan Indonesia. Banyak dan swadaya. Lemahnya itu kemarin ekspornya di stop langsung down sampai ke level di bawah 500 petani. Ini udah mulai merangkak karena pemerintah pusat sudah membuka keran ekspor ini dan juga mengurangi dari pada sampai nanti tanggal 3. Tapi mudah-mudahan kita berdoa itu akan terus ya, jangan sampai nanti 3 Agustus saja. Artinya harga swadaya itu akan merangkak lebih baik. Ini sekarang di level 1.250. Beberapa minggu yang lalu udah di bawahnya. Ini ada yang sangat bagus.
Jadi kita harapan kita DPP Apkasindo Pusat, DPW, kemudian DPD dan sinergi dengan pemerintah, kemudian juga dengan Ketua Gapki tadi hadir untuk bisa mengatrol seperti yang sudah beberapa waktu yang lalu sebelum ekspor dicabut itu mencapai 303.600 bahkan lebih banyak. Itu di level petani ya, petani swadaya. Jadi ada dua macam, petani pasma, jadi kelola inti ya, dengan petani swadaya. Inilah yang paling banyak. Ada 120.000 di Sumsel ada dari 120.200 kebun sawit. Dan ini juga akan mudah-mudahan Bapak juga memberikan semacam lifting ya itu ke daerah penghasil CPO atau penghasil minyak TBS. Punya petani ini punya koperasi. Jadi kalau karet punya pelelang. Jadi memilih pimpinan sidang pertama ketua, yang kedua sekretaris, yang ketiga anggota. Jadi apakah Bapak itu kesepakatan? Tidak ada jumlahnya diatur dalam anggaran. Apa 3 atau 5? Saya tawarkan kepada peserta muswil, pimpinan sidang, apa kita pilih 3 atau 5? 3. Berarti 1 ketua, sekretaris dan 1 anggota ya. Oke, 1 ketua, 1 sekretaris dan 1 anggota. Jadi nanti apabila kita pilih yang 3 itu, dia duduk di sini dan dia akan melaksanakan pembahasan tatib. Ya kan? Kalau tatib sudah disahkan, dia yang nanti akan mengiring ke agenda yang ada di tatib itu. Jadi tata tertib itulah yang sebagai kerangka atau pedoman kita memilih ketua. Itu tugas kita hanya sampai malam nanti memilih 1 orang ketua dan melengkapi dengan beberapa orang anggota pematur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai ke sesi berikutnya. Kalau tadi sesi pembukaan sesi pertama pemilihan pimpinan sidang, ini sesi kedua, berarti ini sesi berikutnya pemilihan ketua, sekretaris dan anggota di antara kami bertiga. Jadi saya nggak tahu Mang Harman ini siapa yang ngasih wewenang milih saya jadi ketua. Mungkin supaya Bu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit memperkenalkan diri. Saya sebetulnya mantan pegawai BPDPKS. Yang tadi yang dikatakan Pak Iwan, saya tahu persis. Kemarin akhir tahun saya turun gunung pensiun. Sekarang sudah di berbelanja di dusun di Tubuhan. Insya Allah saya siap membantu, khususnya di level DPD. Ada Rian ya, di DPD OPU, pimpinannya Pakum ya. Mungkin nanti akan kita benahi bersama. Tadi sudah bisik-bisik ya Pak Rusli ya, ketua beliau, saya sekretaris. Sekretaris ada yang boleh. Ya, iya Pak Joni dari KUD Koperasi Indonesia. Kemudian wakil petani yang dianggap perlu ini Pak Normansyah, Pak Khairul Tambunan, Pak Darmawil dan Pak Muhammadin Saragi. Itu wakil petani yang dianggap perlu. Beliau itu petani. Ya, mewakili sebaran kabupaten yang ada di Sumsel juga. Pak Norman Banyu Asin, Pak Hairul Pali, Pak Darmawil Oku, Pak Manudin Banyu Asin ya. Oke. Lanjut. Sudah saya sebutkan, apakah masih ada permintaan? Lanjut, berarti saya ketok dan mohon Mang Harman membacakan. Bergerak ketua, pas, ketok Pak Ketua, ketok Palu. Komisi Hukum
itu kalau diperlukan, tapi di dalam musyawarah. Kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi pasti organisasi itu ada. Nah, nanti rekomendasi dari komisi organisasi apa gitu. Tentang organisasi ini kan kalau kita kan dari DPP di breakdown ke DPW, breakdown lagi ke DPD, ini istilahnya, di breakdown lagi ke kecamatan, CPAC ya, Dewan Pimpinan Anak Cabang. DPU ya. Nah itu apakah menggunakan istilah itu atau tidak? Nah, itu namanya diperlukan komisi tadi. Kalau komisi organisasi. Nah, ini komisi organisasi, terus komisi program namanya. Program kita Apkasindo apa ini? Bagaimana meningkatkan petani swadaya untuk mengatur harga, atau nanti pada skala berapa bulan ada konsolidasi. Nah ini yang artinya komisi itu di sana. Jadi komisi organisasi, komisi program, advokasi namanya, hukum namanya. Terus apalagi yang diperlukan. Nah nanti penjabarannya yang seluruh peserta itu siapa yang milih organisasi ya gitu. Dibagi ya. Ya dibagi. Siapa yang milih program, siapa yang milih advokasi. Mungkin yang terus nanti kalau udah dibagi beberapa komisi ada ketuanya, dan disitulah mengadakan rapat. Tapi ini memerlukan waktu juga. Iya, memerlukan waktu. Tapi singkat-singkat aja sih. Menyambung apa yang disampaikan Pak D tadi, komisi itu saya rasa itu perlu. Tapi masalahnya di sini apakah mau kita bahas atau enggak, itu masalah lain kan. Nah, karena di situ kan menyangkut ADART Pak D. Iya, makasih. Benar kan? Di sini kita nggak ada ADART, apa yang perlu kita bahas. Jadi kan kita ngerti juga apa mau ditambah, apa yang mau dikurang di sini. Nah, tinggal kesepakatan sekarang apa di komisi itu akan kita adakan pembahasan, artinya harus ada ADART-nya di sini. Jadi di situ kita bisa menilai apa yang mau kita bahas di ADART itu, yang bagian komisi apa tadi, organisasi, advokasinya tadi. Di situ baru kita program. Jadi di situ kita baru bisa mengambil kesimpulan apakah ada yang mau ditambah atau mau dikurang. Saya rasa itu tinggal kesepakatan aja, apakah mau diadakan pembahasan komisi atau tidak. Izin yang dilontarkan oleh Pak Haji Yunus tentang kelengkapan bidang muslim. Menurut khidmat kami dari Banyuasin, kita melihat di wewenang muswil. Nah itu yang kita kerjakan sebenarnya. Wewenang muswilnya di pasal 4. Oh, mundur ya? Ya, jadi kebutuhannya dari situ. Apa sih yang kita butuhkan? Yang pertama, musuh kerjasama DW Apkasindo Sumsel. Yang kedua, menilai pertanggungjawaban DW Apkasindo Sumsel. Yang ketiga, memilih Dewan Pimpinan Wilayah Apkasindo Sumsel. Yang ketiga, membahas memutuskan persoalan yang ada di DPD Kota. Itu yang kita bahas pada hari ini. Mohon izin, terima kasih, mohon maaf ada yang kurang-kurang. Pak D, mohon maaf. Itu yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung saja alhamdulillah syukur bahwa pimpinan sidang dan juga teman-teman dari DPD Sumatera Selatan telah mempercayakan diri lagi pada saya untuk memimpin DPW Apkasindo Sumatera Selatan 2022-2027. Sekali lagi terima kasih, dan saya disuruh memimpin sidang untuk menentukan formatur. Saya masih mengharapkan ketika Pak Yunus, Pak Rusli sama Pak Suharman untuk ikut masuk dalam ke formatur, ditambah lagi 4 orang. Maju yang beliau minta. Maju lagi, ya tadi maju lagi. Artinya masih saya perlu 5 orang lagi. 9 Pak D. Jadi 9 sama saya. Ini Wali Songo ya, Wali Sunnah wal Jamaah. Setelahnya Syafi'i, Ghazali, dan Imam Samudro. Nah, Imam ini Imam Samudro, kita ngebom.
Jadi kami ditemenin formatur tadi 3 dan saya mohon 5 orang lagi, jadi 9 untuk menyusun kepengurusan ketua, sekretaris, bendahara dan organisasi-organisasi yang akan membidangi ini. Tidak bisa sendirian saya, dan tentunya juga tadi udah banyak masukan-masukan yang semuanya menyemangati saya, dan saya minta dari 5 ini siapa yang ingin mendampingi ini formatur, jadi terus langsung jadian. Ada serikalinya lah yang Serikali. Nah ini atau dua-duanya lah supaya nggak ini serikali. Iya. Nggak apa-apa, maju. Ya, dari pakar dari Mayuran 30%. Ibunya. Dari Dewan Pakar usul. Ibu Nani ada. Ibu Nani. Masih 4 lagi nih. 4. Itu udah melalui ketua. Pak David, kita Pak David usulan dari Pak David Asnan. Mana? Pak David. Oh masih. Ini kita selalu kolaborasi dengan Kasindo. Selain kita akan memperjuangkan sawit Indonesia, ini dari sisi perusahaan, Kasindo dari sisi petaninya. Jadi kita sama-sama berjuang lah. Sawit Indonesia khususnya karena saat ini kan kita berupaya untuk meningkatkan kembali harga TBS. Sebetulnya hari ini acaranya Kasindo, kalau saya sebagai undangan mungkin dengan pihak Kasindo ya. Tanggapan terhadap harga TBS gimana dari kita? Kalau kita sih melihat ya, harga TBS memang sudah mulai bergerak naik dengan adanya kan ekspor, jadi mulai bergerak naik memang, tapi belum maksimal karena kan kemarin sempat stop. Ini kan harus negosiasi ulang penjualannya, kemudian dengan pengaturan pengamalan segala macam kan kita harus negosiasi ulang. Jadi itu butuh waktu. Mungkin di harapan kita di Agustus bisa lebih baik, dan juga harapan kita sama kemarin Menteri Perdagangan sampaikan akan mencabut yang PMU dan DPU. Dan kalau memang itu bisa dicabut, kemungkinan besar harga TBS akan lebih bergerak. Alex Sugiarto, saya ketua DPU.